Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimah, para bapak lan ibu tuwin adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi simpanan amal kita. Dan juga Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk meraih salah satu sarana diampuninya dosa-dosa kita. Salat berjamaah, setiap langkah yang kita langkahkan menuju ke rumah Allah itu menghapus dosa dan meninggikan derajat. Kemudian Anda zikir setelah salat, itu juga menghapus dosa. Menunggu salat berjamaah juga menghapus dosa. Menghadiri majelis ta'lim juga menghapus dosa. Bahkan rahmat Allah diturunkan kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Malaikat mendoakan mereka yang hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita agar kita dapat bersabar di atas jalan Allah, menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan Islam dan sunnah. Allahumma tawaffana alal Islam was sunnah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan yang insyaallah akan segera datang di tengah-tengah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, melanjutkan bab yang keempat, at-tarhibu min isobatil bauli saub wa ghairihi wa adamil istibra' minhu. Bab tentang ancaman kencing yang mengenai pakaian dan lainnya dan tidak membebaskan diri dari kencing. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar memperingatkan kita umatnya menjauhi segenap perkara yang bisa mendatangkan siksa Allah, azab Allah. Baik azab itu yang akan Allah segerakan di dunia, di alam barzakh, maupun azab yang akan Allah berikan kelak di hari kiamat. Nah, di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan azab kubur atau siksa kubur, yaitu ketika seseorang tidak menjaga dirinya dari air kencing.
Dan ini banyak terjadi dan banyak dianggap sepele, dianggap remeh perbuatan ini, alias kathah tiyang ingkang ngentengke masalah ini. Padahal ini diantara salah satu penyebab utama siksa kubur itu menimpa seorang hamba. Maka kaum muslimin, hindarilah semua bentuk kesalahan, semua bentuk kemaksiatan sekecil apapun. Dosa sekecil apapun itu ada sanksinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga amal soleh, sekecil apapun itu akan mendapatkan reward, penghargaan, pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun seberat zarrah, maka dia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal keburukan walaupun seberat zarrah, maka dia juga akan mendapatkan balasannya. Maka orang mukmin yang sejati, mereka memandang dosa-dosanya seakan-akan seperti orang yang duduk di bawah gunung. Dia khawatir, dia takut akan ditimpa gunung tersebut. Sedangkan orang fajir, orang yang ahli maksiat, dia memandang dosa-dosanya seperti lalat yang lewat di hadapan hidungnya. Dia kibas-kibaskan alias dia ngentengke, dia menyepelekan dosa tersebut. Maka kaum muslimin, jauhilah semua bentuk larangan-larangan yang Allah dan Rasul telah larang. Yakinilah setiap perintah pasti ada hikmah dan kebaikan, maslahat bagi kita. Setiap larangan pasti mengandung keburukan, madarat bagi kita. Mari kita lihat hadis yang pertama dari bab yang keempat ini, atau hadis yang ke-157 dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan. Lantas Nabi bersabda, innahuma la yu'adziban. Sesungguhnya keduanya, yakni penghuni kubur yang dilewati Nabi, ada dua kubur waktu itu, keduanya sedang disiksa, sedang diazab. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Dan keduanya tidak diazab karena perkara besar, bukan karena perkara yang besar. Bala innahu kabir. Tentu itu adalah dosa besar. Ya, itu adalah dosa besar. Jadi perkara ini dianggap kecil, namun ternyata itu dosa besar. Dan dosa besar itu perkara yang mengundang azab Allah. Amma ahaduhuma, salah satu dari keduanya, yang satu ini kata Rasul, fakana yamshi bin namimah. Dulu ketika masih hidup, dia itu selalu berjalan sambil menyebarkan namimah. Namimah artosipun adu domba. Termasuk di dalamnya ya ghibah, ya. Wa amal akhar, adapun yang satunya ini, fakana la yastatir min baulih. Dia tidak menjaga dirinya dari kencingnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi serta An-Nasai. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam
marra bihaitin min hitani Makkah awil Madinah. Nabi pernah melewati sebuah kebun di Mekah atau di Madinah. Fasami'a sauta insanaini yu'adzibani fi kuburihima. Lantas Nabi mendengar dua orang yang sedang disiksa, mendengar suara dua orang yang sedang disiksa pada kubur keduanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahuma la yu'adziban. Kedua orang penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabir. Dan tidaklah mereka disiksa karena perkara besar. Summa qala bala kana ahaduhuma la yastatir min bauli wa kana al-akhar yamshi bin namimah. Yang satu dia tidak menjaga dirinya dari kesucian air kencingnya. Yang satu dia selalu melakukan namimah, yakni mengadu domba. Bahkan dalam hadis yang lain, ammatu azabil qabri fil baul. Kebanyakan siksa kubur karena kencing. Fastangzihu minal baul. Oleh karena itu bersucilah dari kencing. Rawahu Al-Bazzar. Hadis ini sahih li ghairihi. Kemudian dalam hadis yang lain, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yamshi bainai wa baina rajulin akhar. Ketika Nabi berjalan di antara diriku dengan orang lain, idz ata ala qabrain, tiba-tiba beliau mendatangi dua kuburan. Faqala inna sahibai hadzainil qabrain yu'adziban. Sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini sedang disiksa. Fa'tiyani bijaridah. Kemudian Nabi memerintahkan aku untuk mengambilkan pelepah kurma. Qala Abu Bakrah fastabaqtu ana wa sahibi. Karena Nabi yang memerintah, maka aku, kata Abu Bakrah, dan temanku berlomba mencari pelepah. Fa'ataituhu bijaridah. Lantas aku membawa sebuah pelepah. Fasyaqqaha nisfain. Lalu Nabi membelah menjadi dua bagian. Fawadha'a fi hadzal qabri wahidah wa fi dzal qabri wahidah. Yang satu diletakkan di atas kubur yang sini, yang satu di sini. Qala la'allahu yukhaffif anhuma madzamata ratbataini. Mudah-mudahan, kata Rasul, mudah-mudahan dua orang yang sedang disiksa ini diringankan siksanya selama kedua pelepah kurma ini masih basah. Innahuma yu'adzibani bi ghairi kabir al-ghibah wal baul. Sesungguhnya keduanya disiksa bukan karena perkara berat, yaitu ghibah dan tidak menjaga dari air kencing. Nah, hadis ini hasan li ghairihi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita jelaskan hadis-hadis yang barusan kita bacakan, dan nanti akan kita jelaskan maksud dari hadis ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Sebab tersebar di masyarakat kesalahpahaman yang mendasar tentang masalah ini, sehingga menjadi sebuah tradisi, yang mana tradisi ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga imam 4 setelahnya enggak pernah mencontohkan. Namun ini menjadi sebuah tradisi yang sampai sekarang dihidupkan oleh masyarakat, terutama kaum muslimin. Yang pertama, ada amalan-amalan yang bisa menghindarkan kita atau menjadikan kita terhindar dari azab kubur. Yang pertama, amalan yang bisa menghindarkan kita
dari azab kubur adalah ayyaltazimat ta'ata. Ayyaltazimat ta'ah. Hendaknya kita selalu istiqomah dalam ketaatan. Ini yang pertama. Sinten kemawon ingkang kepingin selamat saking siksa kubur, hendaknya melazimi, menetapi ya, atau istiqomah dalam ketaatan. Ini yang pertama. Karena hati kita ada pada dua jemari Allah dan kita tidak kuasa terhadap hati kita, maka hendaknya kita selalu meminta kepada Allah keteguhan hati. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ini doa yang harus kita rutinkan, diulang-ulang dalam sujud, di sepertiga malam, di antara adzan dan iqamah, ketika turun hujan misalnya, ketika setelah berbuat kebaikan, ulangi doa-doa ini. Sebab kita nggak tahu kita itu akan mati di atas apa. Kemudian yang kedua, yang bisa menjadikan kita terhindar dari siksa kubur adalah wa yatajannabal ghibata wan namimata. Hendaknya kita menghindari perbuatan ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan saudara kita yang kalau dia mendengar dan mengetahui nggak suka. Namanya ghibah. Ngerasanilah cara Jawa nih. Dan namimah yaitu adu domba. Ingat, ini masa-masa panas mendekati pemilu. Monggo kita jaga hati kita, kita jaga persaudaraan kita. Jangan sampai gara-gara beda pilihan, beda ya yang hendak kita pilih menyebabkan kita tercerai-berai, menyebabkan kita saling mengadu domba, saling menjatuhkan nama baik. Itu nggak boleh dalam Islam. Monggo kita jaga hati kita, kita jaga kebersihan hati kita. Jangan kita nodai dengan maksiat-maksiat seperti namimah dan ghibah. Yang ketiga, yang bisa menghindarkan kita dari siksa kubur adalah wa yahrisu alal istinzahi minan najasati wa minal bauli. Ya, yaitu hendaknya kita selalu berusaha al-istinzah, membersihkan diri dari perkara-perkara najis, dari hal-hal yang najis, wabil khusus air kencing. Tolong ini dijauhi. Biasanya nyuwun sewu ya, saudara-saudara kita itu banyak yang menganggap remeh masalah ini. Cukup pakai obat selesai ya. Habis kencing di obat abidki. Masya Allah ya. Jangan kaum muslimin ya. Bawa air ya untuk membersihkan. Kalau nggak ada ya pakai batu dengan ganjil. 3 batu misalnya. Nah seperti itu. Kalau belum cukup ya 5. Kalau belum cukup ya 7. Begitu. Nah, nggak terlalu, jangan kasar-kasar ya. Nanti luka nanti ya. Penting ya untuk mengusap seperti itu. Kemudian perkara yang keempat yang bisa menjauhkan kita dari siksa kubur adalah wa ayyahtamma bi adai hadhil faraid as-salawatil khams. Hendaknya kita memberikan perhatian yang besar pada pelaksanaan sholat 5 waktu. Artinya kewajiban-kewajiban kita yang fardu kita perhatikan, seperti zakat misalnya. Kemudian sholat 5 waktu itu harus kita perhatikan. Jangan sampai sholat kita bolong-bolong. Naudzubillah, apalagi sholat cuma setahun sekali hari raya. Nah, atau mungkin seminggu sekali setiap Jumat tok misalnya. Jangan kaum muslimin. Ingat, di hari kiamat nanti perkara yang pertama dihisab antara kita dengan Allah adalah sholat. Sholat. Kalau sholat kita baik, sholat kita sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW, terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya, tumak ninanya, kekhusyuannya, maka yang lain baik sudah guys.
baik yang lain itu, Masya Allah. Jadi sholat itu luar biasa. Ini silah penghubung antara kita dengan Allah yang paling cepat, yang paling luar biasa. Saking agungnya perkara sholat, ketika Allah hendak mewajibkan perintah sholat, Allah langsung panggil Nabi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Isra Mi'raj. Adapun yang lain, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, itu Allah wakilkan melalui Jibril, ya. Masya Allah ya. Maka jangan tinggalkan sholat. Dan para bapak terutama perbanyak mendoakan anak cucu supaya menjadi orang yang menegakkan sholat, seperti doanya Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati. Nah, itu kaum muslimin. Jadi jangan hanya mendoakan kita, tapi doakan kita, anak kita, keturunan kita. Sebab kesolehan kita itu berpengaruh kepada anak keturunan kita. Coba Bapak Ibu ingat kisah Ashabul Kahfi. Ketika Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir, sebenarnya Khodir ya, tapi gak apa-apa, wes Indonesia sudah salah kaprah, Khidir gitu. Nabi Khodir aslinya, Nabi Khidir. Ketika itu ada bangunan yang hampir roboh milik anak yatim di kota itu. Lalu Nabi Khidir ya merenovasi bangunan itu dengan sebaik-baiknya tanpa menerima upah sepeser pun. Nabi Musa kaget, loh. Akhirnya apa? Ya, menentang perbuatan Nabi Khidir. Nggak sabar dia, kata Nabi Khidir. Nah, sudah 2 kali kamu menentang saya, nggak sabar kamu. Ingat, tinggal 1 lagi. Kalau kamu nggak sabar yang ketiga, selesai kamu balik wes, ojo meguru karo aku. Kan begitu perjanjiannya. Masya Allah, ini pelajaran. Kalau kita ingin menuntut ilmu harus sabar, harus sabar. Nah, sama dengan Bapak mungkin. Ini sudah berapa tahun kita ngaji, baru masuk Ali Imran awal-awal ya, harus sabar. Ustadz kapan khatami Ustadz? 30 juz ya, selak mati Ustadz. Nah, sabar. Nah, kemudian setelah itu selesai, Nabi Musa nggak berhasil. Pada ujian ketiga gagal sudah wis. Akhirnya disebutkan rahasia-rahasia 3 perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Tentang bangunan tadi yang dibangun oleh Nabi Khidir menyebutkan 2 anak yatim ini orang tuanya dulu itu orang soleh. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, maksudnya apa? Keturunan ke-7, yakni mbah yang ke-7 itu. Jadi berapa turunan sudah itu? Ternyata kesolehan kita itu berpengaruh kepada anak cucu kita. Bahkan iman itu bisa menjadikan kita berkumpul di surga kelak. Walaupun amalan anak kita gak seperti kita misalnya, itu bisa ketemu karena iman. Makanya meninggal di atas iman itu harapan kita semuanya. Nah, agar kita bisa reuni di surga kelak. Masya Allah. Apa nggak sedih jenengan? Bapak neng surga, ane neraka. Naudzubillah. Kan sedih kita. Ya. Atau sebaliknya, anaknya di surga, bapaknya di neraka. Sedih kita. Dan kita akan bahagia ketika satu keluarga sama-sama masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Yang ke berapa sekarang? Yang kelima. Di antara perkara yang bisa menghindarkan kita dari siksa kubur adalah wa ayyakuffa adzahu huwa 'anin nas la bilisani wala binadharihi wala biudhuni wala biyadihi. Menahan diri agar kita tidak mengganggu orang lain, baik dengan lisan kita, baik dengan pandangan kita, baik dengan telinga kita, atau dengan kedua tangan kita. Kaum muslimin, kalau kita tidak bisa membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain, maka tahan dirimu, jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai keburukanmu
menimpa orang lain. Kan begitu pesan Rasul kepada sahabat Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Kaum muslimin, tahan diri kita. Jangan sampai kita melepas begitu saja lisan kita komentar yang tidak berakhlak dan sebagainya. Ya, asma asal mangap misalnya, nggak dipikir. Ya. Hati-hati. Ucapan kita ada hisabnya ini, ada perhitungannya dari kiamat. Jempol kita yang kita gunakan ya, nutul-nutul Android itu, kalau kita tutul itu keburukan, ya, kita sentuh itu situs yang tidak benar, itu dihisab nanti. Dihisab. Jangan sampai gara-gara jempol ini Anda masuk neraka. Ya. Misalnya Anda chattingan dengan lawan jenis ya, selingkuh dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik, kan begitu. Pandangan Anda dihisab itu, hati-hati. Rasul menyebutkan setiap anggota tubuh kita itu ada kesempatan berzina. Ya, mata zinanya dengan memandang yang haram, kan gitu. Nah sebaliknya, kalau memandang yang haram itu memberikan ya sanksi berupa siksa, dosa, maka memandang yang halal itu mendatangkan pahala. Ya, apalagi melihat pemandangan diniatkan untuk apa? Memberikan hak mata supaya sehat dan juga mengistirahatkan otak atau refreshing dalam rangka supaya kuat untuk ibadah berikutnya. Masya Allah, luar biasa ini. Nah, maka kaum muslimin, jaga lisan kita, jaga pendengaran kita, jaga tangan kita. Kemudian perkara berikutnya yang keenam, yang bisa menghindarkan kita dari siksa kubur adalah wa yataqarrab ila Allah ma'a dzalik binawafil al-ibadat allati yuhibbuha Allah. Hendaknya kita melaksanakan seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, baik itu ibadah-ibadah sunnah, nawafil, ibadah-ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah itu ibadah yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, menjadikan Allah cinta kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, Allah nggak rela kalau kita disiksa, dan Allah nggak akan menyiksa kekasih-kekasihnya. Nah, kalau Bapak kepingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka selain menunaikan yang wajib, Anda tambah dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah, seperti sholat rawatibnya, sholat duhanya, itu jangan ditinggalkan itu. Kan begitu kaum muslimin. Nah inilah perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Pelajaran kedua yang ingin kami tekankan dari hadis ini tentang yaitu tabur bunga. Apakah tabur bunga itu berfaedah bagi si mayit? Karena orang yang melakukan tabur bunga di atas pusara atau di atas makam itu berdasarkan hadis ini. Dia mengatakan, lihat, Nabi aja meletakkan pelapa kurma di atas kuburan, sehingga penghuni kubur diringankan azabnya sampai pelapa kurma itu mengering. Masya Allah. Apakah betul ini? Nah, ini yang ingin kita jelaskan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat sejarah tabur bunga itu, tidak pernah kita dapati dalam agama kita Rasulullah SAW mencontohkannya. Ya, tidak pernah kita dapati itu. Bahkan para sahabat pun nggak pernah melakukan itu. Justru perbuatan ini dilakukan pertama kali oleh ahli kitab Yahudi Nasrani. Mereka lah yang mencontohkan tabur bunga di atas pusara atau di atas kubur. Ya, di Yahudi Nasrani. Sehingga orang yang mengikuti mereka ini telah tasyabbuh dengan mereka. Sedangkan Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Maka kaum muslimin, kita nggak boleh ya, mencontoh perbuatan ini, ya. Bahkan ulama-ulama telah menjelaskan panjang lebar tentang masalah ini. Panjang lebar sudah dijelaskan, ya.
Jadi orang yang menyerupai satu kaum, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, barang siapa menyerupai satu kaum, dia akan dikumpulkan bersama kaum itu. Artinya apa? Kata Ibnu Abdul Bar Al-Maliki rahimahullah, ingat Ibnu Abdul Bar yang mengatakan, bukan saya. Orang yang menyerupai satu kaum, misalnya dia menyerupai Yahudi Nasrani, maka mereka akan dikumpulkan di akhirat bersama Yahudi Nasrani. Ya. Berupa ya dengan Yahudi Nasrani. Nah. Kemudian ya, alasan mereka yang mengatakan bahwasanya tabur bunga atau menancapkan ya batang yang masih basah di atas makam dengan keyakinan selama ya batang yang basah atau bunga selama itu masih basah bisa meringankan azab kubur, ini dibantah oleh ulama dari beberapa segi atau beberapa alasan bantahan. Alasan pertama, keringanan azab kubur yang dialami oleh dua penghuni kubur yang disiksa di zaman Nabi itu ya, itu disebabkan doanya Rasul, disebabkan syafaatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, bukan disebabkan pelepah kurma itu. Kok bisa? Dari mana kita tahu Ustadz? Dari hadis yang lain ya. Ketika Jabir bin Abdullah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis Muslim nomor 3012 disebutkan, ini marartu biqabrain, aku bersama Nabi melewati dua kubur, yu'adzibani, yang keduanya sedang disiksa. Fa ahbabtu bisyafaati, kata Rasul, lalu aku berharap ya dengan syafaatku, yakni dengan doaku ini, kedua orang ini diringankan siksanya, diringankan siksanya. Lantas Nabi mengambil pelepah kurma ditaruh di atasnya. Nah, hadis Jabir ini menerangkan bahwa yang meringankan azab kedua penghuni kubur adalah doa Nabi, doanya Kanjeng Nabi. Dari hadis ini tegas, bukan pelepah kurmanya. Kalau pelepah kurma ini ya bisa meringankan azab, maka yang dikubur sekarang nggak ada yang disiksa. Kenapa? Itu pohonnya banyak nggak itu? Suket-suket, betul nggak? Iya. Nanti orang kafir sudah tanami aja pohon di situ. Ya, orang kafir kan banyak harta, buat aja taman sekalian. Ya, kasih rumput yang bagus, bahkan kasih pembantu di situ, tukang kebun untuk nyirami rumputnya, biar seger. Bisa mereka. Berarti selama itu nggak mati ya nggak disiksa kan? Nah, ini nggak logis, nggak masuk akal ini. Nah, berarti kalau gitu makam para sahabat disiksa semua dong. Kenapa? Karena di sana nggak ada tumbuhannya, pasir. Coba Anda pernah umroh lihat di sana, makamnya para sahabat di Baqi, apa ada tumbuhannya? Nggak ada, kerikil semua pasir itu. Termasuk makamnya Utsman bin Affan, nggak ada tumbuhannya, nggak ada tumbuhannya. Ya, bahkan batu nisan nggak ada namanya, yang tahu hanya penjaganya, yang sudah turun temurun ya, mewarisi. Ya. Nah, ini alasan pertama. Alasan kedua, anggapan bahwa pelepah kurma atau bunga yang masih basah itu meringankan azab kubur bertentangan dengan firman Allah surah Al-Isra ayat 44. Allah berfirman, kaum muslimin, dalam surah Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ard wa man fihin. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalam bumi dan langit bertasbih kepada Allah. Semuanya, bumi bertasbih, langit bertasbih, semuanya yang ada itu bertasbih. Kemudian kata Allah, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dan tidak ada satupun yang mengetahui tasbih mereka. Artinya tidak ada yang bisa memahami tasbih dan tahmid benda-benda yang ada ini. Gak ada yang bisa memahami kecuali Allah. Kecuali Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.
kaum muslimin, makhluk hidup senantiasa bertasbih kepada Allah. Begitu pula pelepah kurma. Ya, begitu pula pelepah kurma. Maka tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pelepah kurma atau bunga akan berhenti bertasbih jika dalam keadaan kering. Enggak ada. Jadi benda mati sampai kering pun bertasbih kepada Allah. Kan begitu. Alasan yang ketiga, perbuatan Nabi ini bersifat apa? Waqi al-ain. Waqi atul ain. Artinya apa? Kasuistik. Kasus saja ini, kasus. Terbukti Nabi tidak melakukan hal ini kecuali pada 2 kuburan itu. Adapun selainnya Nabi gak pernah mencontohkan. Nabi gak pernah mencontohkan, sampai mati gak pernah melakukan, kecuali cuma itu aja. Kemudian para sahabat yang jelas dijamin masuk surga, generasi terbaik umat ini, gak melakukan juga. Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, ya, semua sahabat gak melakukan. Bahkan imam 4 gak melakukan. Seandainya ini ada sunnahnya, pasti mereka orang pertama yang terdahulu melakukan hal itu, mencontohkan hal itu. Ya, maka kaum muslim dari sini tidak benar ketika menganalogikan kasus ini sehingga bisa ditiru pada semua kasus, gak bisa. Sebab ini hanya kata ulama waqi'atul ain, kasuistik saja. Kasuistik saja. Nah, begitu. Bahkan dijelaskan panjang lebar dalam kitab Sahih Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari dan juga Ibnu Hajar yang mensyarah hadis ini. Ya, di mana mereka menolak anggapan yang menyatakan bahwasannya ya, pelepah kurma itu berpengaruh kepada penghuni kubur. Ya, kalau gitu bisa berpengaruh, ya ahli waris enak dong. Nanti 1 minggu diendangi meneh. Lo wis garing ganti meneh ya. Nah, masing kemarin kan tinggal balik 1 minggu ganti meneh, atau tanami aja yang seger sekalian. Nah, atau kasih keran sekalian di situ otomatis. Nah, sehingga gak mati-mati nanti pohonnya. Berarti gak disiksa. Yang ketiga, Masya Allah, yang ketiga ya, kenapa alasan mereka tertolak? Karena ini menyakiti perasaan ahli waris. Ya, ketika Anda tiba-tiba membawa ya, pelepah yang masih basah, lalu Anda letakkan di atas kubur dengan anggapan ini meringankan siksa kubur si penghuni kubur, seakan-akan Anda mengatakan dia sedang disiksa sekarang ya, sedang disiksa. Misalnya bapak jenengan sedo, marono enek uang gawa pelepah, iki apa? Anu beringan siksane. Oh, berarti Anda meyakini bapak saya disiksa kalau gitu. Wah, tegas sekali Anda kan begitu. Sedangkan ini masalah gaib. Ini masalah gaib. Rasul itu tahu karena Allah ngasih wahyu. Dan Rasul nggak melakukan pada semua. Sedangkan orang mati di masa itu banyak. Bukan hanya 2 orang ini. Banyak orang mati di masa itu dan banyak kuburan di situ. Bukan hanya 2 orang ini. Tapi kenapa hanya ada 2 orang ini, yang lain kok tidak? Nah, maka kaum muslimin, ini masalah gaib. Yang tahu yang gaib hanya Allah. Maka kalau Anda meyakini ini penghuni kubur sedang disiksa, seakan-akan Anda tahu perkara gaib. Ya, maka ini tidak tepat kaum muslimin, tidak tepat. Sehingga apa? Karena Anda meyakini dia sedang disiksa, maka Anda membawa bunga dengan alasan meringankan siksanya, kan begitu. Nah, ini nggak tepat kaum muslimin. Dan alasan yang berikutnya, ya ini ya selain mengandung sindiran dan celaan kepada penghuni kubur, ya ini juga salah satu bentuk suudzon kepada penghuni kubur. Ya, kalau Anda meyakini bunga ini bisa meringankan siksa penghuni kubur, maka Anda telah suudzon kepada penghuni kubur. Anda suudzon, berburuk sangka penghuni kubur sedang sing mati Pak Yai jenengan misalnya. Waduh, ini berarti sedang disiksa Pak Yai, kan begitu. Nah, maka kaum muslimin itu tidak tepat sekali. Nah, oleh karena itulah Imam As-Subki rahimahullah, ini ulama tahun 600-an, dia lahir tahun 682 kalau enggak 83, wafat tahun 700 ya. Sekian. Imam As-Subki ya, itu mengatakan, ini imam besar fikih Syafi'i dari Mesir ya. Imam As-Subki mengatakan, Taqiyuddin As-Subki mengatakan, segala perbuatan
yang tidak diperintahkan dan dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya merupakan indikasi bahwa amalan tersebut tidak disyariatkan. Dan kita tahu sahabat-sahabat gak ada yang melakukan ini. Nabi cuma itu tok kasusnya, sisanya gak melakukan lagi. Maka ini adalah ya perkara yang jelas tidak disyariatkan, sehingga kalau kita lihat ucapan Imam As-Subki, maka perbuatan itu termasuk dosa besar. Nah, makatan kaum muslimin, penjelasan dari dua hadis yang kita bahas di malam hari ini. Naam. Taib, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa kita carikan jawabannya. Nggih. Tradisi masyarakat penabungan yang tidak mengerti maksud dan tujuannya. Iya. Apalagi sekarang marak masyarakat kuburan. Kalau masyarakat itu para orang-orang atau masyarakat yang tidak mengerti dan tidak pernah mendengar dari hadis yang disampaikan akan tergolong masyarakat yang kena dosanya. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa dari orang yang melakukan dosa karena jahil, karena kebodohan, karena tidak ngerti, ya, atau karena terpaksa. Wa mastukri, ada orang dipaksa, kon kutungin lakang ini tak pateni kon. Akhirnya apa? Dia terpaksa melakukan itu. Maka orang yang melakukan ini bebas dari dosa. Cuma masalahnya orang ini betul-betul nggak ngerti apa pura-pura nggak ngerti, itu masalahnya. Nah, maka kita husnudon, anggaplah dia betul-betul nggak ngerti. Memang orang jahil nggak ngerti, ya, karena mungkin sarana menuntut ilmu nggak ada, atau mungkin belum pernah mendengar dan sebagainya. Betul-betul jauh dari sarana atau sumber ilmu. Nah, dia melakukan itu karena ya hanya taklid kepada nenek moyang misalnya, atau tradisi yang ada. Maka orang ini dimaafkan selama dia memang betul-betul gak ngerti, ya. Maka hendaknya orang itu terus ya berdoa kepada Allah agar ditambah hidayahnya, ya, ditambah petunjuknya. Itulah sebabnya ketika sholat kita mengulang-ulang ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, ya, hidayah. Ya. Pertanyaannya, apa kita belum di atas hidayah? Kita kan sudah bersyahadat, sudah Islam. Iya, tapi hidayah yang kita minta kan bukan hanya hidayah itu. Di antara hidayah yang kita minta adalah hidayah taufik, hidayah ilmu dan taufik. Hidayah ilmu supaya Allah menambah ilmu kita. Hidayah taufik supaya Allah memudahkan kita mengamalkan ilmu kita. Nah, maka saya sarankan kepada kaum muslimin terus belajar, ya, datang kepada para ahli ilmu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Ingat, ketika bapak dan ibu sudah umur 40 tahun, uzur Anda gak diterima sudah. Sebab 40 tahun sudah cukup bagi kita untuk mencari ilmu. Lah kok umur 40 tahun sih gak ngerti apa-apa, sholat sih kurang ngerti dan sebagainya, kan kebangetan ini. Kecuali memang dia tuh ya terisolasi tinggal di planet Mars misalnya, ya, gak ada sarana, ya dimaafkan. Ini masalahnya kita sudah di zaman seperti ini. Majelis ilmu sudah ada, internet sudah ada, pondok-pondok banyak sekali, para kiai bertebaran di muka bumi ini. Nah, masa sih kurang ngerti? Nah, makanya harus belajar. Maka wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.